Inilah kisah kesederhanaan Kaisar Zhu Yuanzhang, pendiri dinasti Ming yang berkuasa abad ke-13-an. Kaisar baru yang dipimpinnya ternyata mengalami situasi yang sulit karena menghadapi paceklik yang menyengsarakan rakyatnya. Tentu saja Kaisar mencari berbagai cara untuk bisa mengatasi persoalan itu. Kaisar sangat prihatin dengan kesengsaraan rakyatnya. Banyak yang tidak makan berhari-hari, sehari saja bisa makan, sudah beruntung. Sementara para pejabat, para menteri, beserta jajaran di lingkungan istana berpesta pora, hidup bermewah-mewahan, jauh dari kata sederhana. Suatu hari, sang kaisar mengadakan pesta ulang tahun permaisurinya. Semua undangan dari kalangan pejabat, kalangan menteri, kalangan militer, konglomerat pada masanya, beserta para selebriti kalau sekarang ini diundang untuk menghadiri hidangan makanan istimewa yang disajikan oleh raja. Tapi apa yang terjadi? Sang kaisar memanggil pelayan dan memerintahkan untuk menyajikan hidangan pertama yang ternyata hanya lobak atau lobak rebus. Hadirin ternganga dan kaisar malah tertawa. Kaisar mengatakan, leluhur kita mengatakan bahwa lobak lebih bagus daripada obat. Dan ada pepatah, bila lobak masuk kota, maka toko obat akan tutup, kata sang kaisar. Tentu saja para hadirin undangan ternganga. Kemudian kaisar melanjutkan perkataannya, para pejabat terkasih dan hadirin undangan, setelah kalian memakan lobak ini, rakyat akan berkata, pejabat masuk kota, masalah pun sirna. Mari makan, kata sang kaisar. Sebab kaisar makan lobak begitu lahap, maka para pejabat tidak ada pilihan lain kecuali memakan dengan lahap pula. Meskipun tentu saja tidak dengan selera yang sebenarnya, dia berpura-pura lahap. Makanan selanjutnya adalah jiu cai atau sawi hitam yang biasa dimakan rakyat fakir. Sayur hitam lambang hati yang tulus, kata kaisar. Mari makan. Siapa yang memakannya akan dicintai rakyat, kata sang kaisar sambil memakan dengan lahapnya. Tentu saja para undangan pun meniru kelahapan sang kaisar. Alangkah jujur dan bersihnya lobak, dan alangkah lembut dan harumnya jiu cai, kata kaisar. Demikian juga kita saat menjadi pejabat harus mampu menyelesaikan persoalan rakyat, jangan menjadi beban rakyat atau mempertontonkan persoalan, bahkan memproduksi persoalan di hadapan rakyat. Demikian papar sang kaisar. Lalu sang kaisar bertepuk tangan, memberi aba-aba untuk mendatangkan hidangan yang berikutnya. Kali ini semangkuk sup dan bawang putih. Tahu dan bawang ini bersih dan percayalah, bagaikan matahari dan bulan yang bercahaya. Demikian sang kaisar. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Dengan keadilan, dinasti ini akan jaya selamanya. Pungkas sang kaisar sambil menyeruput sup di mangkuk yang dipegangnya. Tentu saja semua juga mengikuti menyeruput sup yang ada di mangkuk masing-masing. Hadirin mengira setelah itu ada makanan tambahan yang istimewa.
dan dianggap bahwa makanan ini sebagai makanan pembuka. Tapi apa yang terjadi, malah sang kaisar memberikan titah kepada seluruh pejabat agar mulai hari ini tiap pesta hanya boleh menghidangkan paling banyak 3 sayur dan 1 sup. Mendengar suara kaisar yang tegas, maka seluruh hadirin, tidak hanya pejabat, militer, sipil, dan para menteri, semuanya berlutut, semua bahkan bersujud. Ulang tahun Permaisuri menjadi contoh kesederhanaan. Segera setelah itu, maka gaya hidup sederhana merabak di seluruh negeri dan rakyat. Menyambut gembira, rakyat demikian tentram hatinya, mereka lebih giat bekerja, dan sejarah mencatat bahwa dalam kurun 2 tahun, paceklik sirna dan berubah menjadi kemakmuran. Ini bermula dari teladan makan yang disajikan oleh kaisar yang sangat sederhana. Pertanyaannya, bisakah kita? Nanti lihat bagaimana presiden yang baru mempertontonkan dan memberi teladan ke negeri kita tentang kesederhanaan. Pesta Korat ditiadakan, jamuan-jamuan ketika menggelar sebuah rapat atau konferensi atau apapun, maka dihidangkan tidak harus makanan yang istimewa, tapi makanan-makanan tradisional, produk-produk UKM, operasi, dan juga hidangan rakyat biasa, sehingga akan menjadi contoh keteladanan bagi seluruh bangsa, pejabat yang lainnya di tingkat provinsi, di juga kabupaten kota, bahkan camat dan desa-desa. Pola hidup sederhana itu mulai tumbuh dan membudaya, serta tidak mempertontonkan tentang keistimewaan, tentang kekayaan, pamer harta yang dimilikinya. Pertontonkanlah, terutama para pejabat itu, kesederhanaan dalam hidup, termasuk fasilitas seperti misalnya mobil-mobil dinas. Tidak usah yang mewah-mewah, cukup Kijang dan Avanza atau yang sejenisnya. Itu akan membuat masyarakat menjadi tentram. Tidak ada gap dan kesenjangan antara sikap pejabat atau nasib rakyat, tidak terlalu senjang dengan fasilitas yang dimiliki oleh para pejabat. Dan pasti rakyat akan bergembira dan mengapresiasi terhadap pola kesederhanaan yang dipertontonkan oleh pimpinan-pimpinan bangsa.